menjelaskan tentang larangan mengelabui dan menipu ya. Nah, kita masuk ke hadis itu. Sebetulnya ada sebelumnya larangan-larangan yang sudah kita bahas, jauh banyak sekali. Larangan menyakiti, larangan saling membenci, larangan dengki, larangan mencari kesalahan dan mendengarkan pembicaraan orang yang tidak didengarkan orang lain. Ada larangan berburuk sangka, diharamkannya merendahkan kaum muslimin, itu sudah bahas. Larangan menampakkan rasa gembira karena ada bencana menimpa seorang muslim ya. Ada juga diharamkannya mencela nasab yang sudah tetap secara lahir menurut syara. Dan sekarang babun nahyi anil gishi wal khida'i, bab larangan tentang mengelabui dan menipu. Ini ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Pertama kita merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ini pertama. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin ya, tapi juga bukan hanya laki-laki, dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini ada ilat di sini, bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ada bighairi maktasabu, tanpa ada ya, kesalahan yang mereka perbuat. Maka diibaratkan mereka yang menyakiti orang mukmin dan mukminat yang bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka sama dengan memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Diumpamakan faqad ihtamalu, sungguh mereka telah memikul buhtanan. Buhtan itu kebohongan yang besar, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Ini sekaligus tuntutan dan tuntunan ya, atau sekaligus peringatan. Ayat surah Al-Ahzab ayat 58. Mari kita lihat hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hamala alaina as-salaha falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna, rawahu Muslim. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Dan barang siapa yang mengelabui kami, maka bukan golongan kami. Hari ini antara muslim dengan muslim, padahal kita lihat dalam metode akidah Asy'ariyah ya, Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, kita tidak boleh mengatakan kafir kepada orang yang masih sholat menghadap kiblat. Coba lihat. Jadi tidak boleh kita menuduh kafir, menyebut kafir, mengatakan kafir kepada seseorang yang masih menghadap Ka'bah, sholatnya menghadap kiblat. Hari ini fenomena itu banyak terjadi, Pak. Tidak sedikit antara muslim dengan muslim berperang. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Dan herannya masing-masing mereka, muslim dan muslim ini, berpegang teguh terhadap kebenaran yang mereka yakini dengan kebenarannya masing-masing, sehingga mulai tungtungna. Lamun para saya ngerasa benar jeung benar mulai tungtungna, Pak. Dan berakhirnya bertengkar itu kalau salah satunya dia mengakui salah atau dia meminta maaf. Kalau semua sudah, yang sulit itu, Pak, lamun bertengkar nu bodoh jeung nu pinter mah gampang bisa berhenti ya. Tapi bang aman nu pinter jeung itu, sehingga timbullah peperangan hari ini antara muslim yang dia masih menyembah Tuhan yang sama, masih sholat, masih menghadap kiblat yang sama, berawal dari mempertahankan kebenaran dalam keyakinannya. Apa yang dia yakini benar. Kemudian perhatikan lagi dalam riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrah ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am, qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah, qala afala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahu an-nas man ghasyana falaysa minna. Ini tentang penipuan. Apa kata Rasul? Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati penjual setumpuk makanan
Ini diantara akhlak Rasulullah, ya, warisan beliau baginda Rasulullah SAW. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, mungkin beras lah kalau sekarang, ya, atau apapun lah, dimasukkan ke dalam, maka jari-jarinya mendapati ada yang basah di dalam itu. Beliau kemudian bertanya, apa ini wahai pemilik makanan, kepada si penjual itu. Maka ia menjawab, ini diguyur hujannya Rasulullah basah. Apa kata Rasul? Mengapa engkau tidak menjadikannya di bagian atas makanan sehingga orang-orang dapat melihatnya? Kenapa yang basahnya tidak kau perlihatkan kepada calon pembeli, kepada orang lain? Kenapa kau tutupi yang basahnya itu? Ya kan? Barang siapa yang mengelabui kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Ini juga termasuk ancaman dan larangan. Tukang kerupuk misalnya, orang baheula kerupuk kempung ya. Anu geus lihat gimana tutupan kudu arus gitu luhurnya. Nah, jadi sebetulnya kalau memang udah lihat, udah lama ya kasih tahu aja ya atas 2 hari nih mah. Dia namanya 1 hari boleh selama orang yang membeli itu ridho. Tapi kalau mengelabui atau juga ini ada kebiasaan, saya juga heran kadang di pasar itu ada tim orang yang dibikin satu grup, satu kumpulan tim untuk berpura-pura mengelabui pembeli. Contoh, punten. Kita teh mau membeli barang, tiba-tiba ada datang orang nawar, sabar aja Kang, woi halus semua saya beli ya. Jadi membuat tim untuk menawar barang gitu, dengan cara mengelabui si pembeli. Kadang di toko emas, di emas-emas yang di luar itu, ada orang mau jual emas, tiba-tiba ada 1 orang yang datang, saya mau jual emas lah, berapa harganya? Segini, ya udahlah segitulah nggak apa-apa. Itu tidak disadari bahwa itu adalah termasuk sesuatu yang dilarang, mengelabui pembeli. Jadi suka ada di pasar itu, saya suka perhatikan siapa mereka ini. Seakan-akan mereka itu disuruh atau mereka ditugaskan untuk menjadi tim penawar barang. Tapi temeli nawar wungkul hanya untuk mengelabui si pembeli, supaya si pembeli itu, oh berarti benar barang ini asli gitu, barang ini bagus, sehingga banyak yang nawar. Pernah nggak menemukan itu Pak? Itu pernah terjadi di zaman Rasul itu, dan itu dilarang oleh Rasul. Demi mendapatkan jualan yang dapat orang itu percaya, dia membuat satu tim, satu utusan, membentuk satu kumpulan untuk menawar barang itu. Padahal dia tidak membeli dan dia hanya tugasnya begitu saja. Nanti dibagi tip, dia dibagi bagian. Saya suka perhatikan, saya sering itu perhatikan kalau ke pasar ini. Makanya pasar itu seburuk-buruk tempat dan masjid sebaik-baik tempat. Hanya kadang kenyataannya lebih senang ke pasar daripada masjid. Bukan berarti tidak boleh ke pasar. Sehingga kata Rasul, kalau kita sudah selesai kebutuhan kita di pasar, segera pulang. Tapi kan nongkrong di pasar lebih resep Pak. Kalau muda kan namanya Pak Hedi, lebih resep nongkrong di pasar katanya. Nah gitunya. Padahal kalau sudah selesai kebutuhan kita, segera pulang. Kan doanya kayak gitu. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Nah, kemudian di sini Rasulullah mengatakan, kau perlihatkan saja yang basahnya di atas sehingga orang-orang dapat melihatnya. Barang siapa yang mengelabui kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Di lemur misalkan, di lemurnya, saya termasuk orang kampung yang petani, tanam kencur, tanam singkong, ya, panen cikur, panen singkong. Saya suka lihat petani dulu saya waktu kecil, atau tong bersih ting cenah sampai teh taneuhna supaya berat cenah gitu nya. Ustazna saya teh orang Bogor nya sarua seueur kebon singkongna. Tong bersih teuing cenah supaya berat. Nah artinya cikur Pak. Anu luhur, anu bersih di luhur cenah simpenna teh. Nya maksudna dina karung ya. Enak keur melakdi cikur di Subang. Teh anu bersih cenah di luhur cenah. Anu loba taneuhan di handap. Urang teu karasa apa teh. Di kilo berat, padahal itu termasuk dosa. Mengelabui si pembeli. Ku bandar teh cenah ka pasar dibukakeun, aing mah cenah taneung gitu. Kilo batana. Itu kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya orang kota, Pak. Ya. Do kampungnya sama, ada orang kampung kan urutan orang kota sebenarnya mah gitu. Tadi kampungnya sama gitu. Jual cikur, jual singkong, Pak. Itu penuh dengan tanah gitu. Nah, ini hal-hal yang dianggap biasa oleh kita. Padahal Rasulullah mengatakan falaisa minna, anu mengelabui seperti itu bukan termasuk golongan kami. Ya, orang menyebutkan alus padahal goreng. Masya Allahnya ternyata banyak hal yang kita langgar Pak. Ya, yang kita langgar dalam jual beli saja.
dalam muamalah itu. Banyak hal yang kita langgar. Karena kita inginnya barang itu laku ataupun terbeli. Kita lupa bahkan yang terbaik itu bukan sebatas besarnya uang yang kita dapatkan, tapi sejauh mana keberkahan yang kita dapatkan. Kan begitu ya seharusnya. Terakhir jam berapa sekarang? Ini jam 5:12 yang pentingnya sebenarnya. Nah, terakhir wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tanajasu, ya. Janganlah kalian saling bersaing dalam penawaran untuk menipu pembeli. Itu nggak terjadi zaman Rasul. La tanajasu. Jangan kau saling bersaing dalam jual beli, ya, dalam penawaran untuk menipu pembeli. Di sini barangnya 10.000, di dia ngajual 12.000. Bikinlah tim penawar datang sebenarnya 15.000 mesti 12.000. Dah hayangna 12.000. Ngawartosan 15.000. Cek si penawar tim penawar suruhan 12 lah. Nyesok 12.000. Pada meuli 12.000 balang deuih geuning teh. Si pedagang nu sampingkeun urang mah cenah 10.000 ge cenah teh laku 12.000 di mana gitu kan, hati-hati Pak. Ini banyak terjadi di pasar, ya. Di samping juga di pasar itu banyak liku-liku penipuan juga. Wah Pak, kalau mau diungkit tuh yang nggak benernya Pak, namanya cenah makanan teh ari dituang di tempat raos, ari dibawa ka imah teh nah ditinggal itu baingan dikoboku dedemit atuh di tukang di dapur di kodok di ciduhan ku dedemit gitu nya. Nah maksudna saya baingan, nah itu salah ada yang begitunya hanya dibawa ka imah teh ngeunah gitu. Apa yang dirahmati Allah, jadi itu terjadi, fenomena itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW jauh 14 abad yang lalu. Terus saja barangkali ya. Nah, adin najshi, jadi Rasulullah melarang melakukan persaingan dalam penawaran barang untuk menipu pembeli. Ini nyata di masyarakat kita terjadi di pasar. Inilah salah satu peninggalan atau harta warisan Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana seandainya beliau tidak mengajarkan ini, maka dunia ini akan kacau, ya. Perdagang itu akan kacau. Sehingga Islam memberikan satu bimbingan, satu tuntunan dengan ajaran-ajarannya, dengan hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan, maka orang berdagang sampai Rasul mengatakan at-tajirun, seorang pedagang yang shadiqun, yang jujur, kana ma'i fil jannah. Dia akan bertangga denganku di surga. Rasul memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ini maksudnya apa ini? Dekat, ya. Jadi dia akan bertetangga denganku di surga. Mungkin hadis ini bisa dimaknai saking agak sulitnya mungkin menjadi jujur dalam berdagang. Ya kita semua juga berdagang kan. Ya saya juga berdagang kan, tapi berdagang jasa kan gitu. Gitu. Berdagang jasa. Makanya di situ penting ya, kejujuran, menyebutkan apa adanya. Memang agak sulit untuk dalam berdagang karena mental kita dari awal tujuannya adalah materi kan, tujuannya uang, sehingga bagaimanapun caranya supaya uang itu banyak kan begitu ya, bagaimanapun caranya supaya uang itu banyak, sehingga itu bisa menghalalkan berbagai cara. Nah mungkin dirubah sekarang mindsetnya, bagaimana kita berdagang itu berkah. Nah itu sehingga nanti kita sangat hati-hati di situ. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadikan ilmu tambahan bagi kita, dan Allah berikan kemudahan untuk senantiasa kita menjadi umat Rasulullah yang berpegang kepada sunnah dan menjadi hamba Allah yang senantiasa meninggalkan larangannya dan melaksanakan perintahnya, yang disebut takwa dalam istilah agama. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Istiqomah itu tidak mudah ya. Istiqomah itu balasannya meskipun sedikit ya, tapi dawam, maka itu diantara amalan yang paling disukai oleh Allah. Ahabbul amal, diantara amal yang paling disukai oleh Allah, dia dawam, wa in qala, meskipun sedikit ya. Yang penting dawamnya itu. Sebab hakikatnya kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah ya. Karena rahmat Allah. Jadi mintalah sebanyak-banyaknya kasih sayang Allah, rahmat Allah. Karena hakikatnya amal kita boleh jadi terlalu murah untuk membeli pintu surga, tapi hanya karena semata rahmat Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli daa'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.